Sahabat dimanapun Anda berada, hari ini kita akan merenungkan satu topik berjudul Tabib Orang Berdosa. Sahabat yang saya kasih, bila kita sakit tentunya kita akan mencari obat untuk menyembuhkannya. Obat bisa kita beli sendiri kalau kita sudah kenal dan kita sudah tahu apa obat yang kita butuhkan. Di samping itu kita juga pergi ke dokter. Atau juga orang biasa juga pergi ke tabib. Tabib adalah orang yang pekerjaannya mengobati orang sakit secara tradisional. Banyak juga orang percaya kepada tabib karena tabib diyakini juga mampu menyembuhkan banyak penyakit dan karena cara tabib mengobatinya. Secara tradisional banyak orang lebih mempercayai tabib serta pengobatannya ketimbang dokter yang memakai obat-obatan dengan bahan kimia. Setiap orang akan tahu apabila dirinya sedang merasa sakit dan dia tahu dokter atau tabib adalah andalannya untuk memperoleh kesembuhannya. Sahabat, ke dokter atau ke tabib itu memang sama saja. Yang penting penyakit kita bisa diatasi dan kita bisa sehat kembali. Nah, berbicara mengenai tabib, saya teringat perkataan Tuhan Yesus dalam kitab Injil Markus pasal 2 ayat 17 yang mengatakan, "Bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk orang benar, melainkan orang berdosa." Kita setuju dengan perkataan Tuhan Yesus ini, bukan? Kita semua tahu bahwa tabib dibutuhkan oleh orang yang sedang sakit, bukan orang yang sehat. Dan Tuhan Yesus merupakan tabib orang berdosa. Kita memang juga sering mendengar bahwa Tuhan Yesus banyak menyembuhkan orang sakit secara ajaib tanpa obat apapun. Tetapi Tuhan Yesus juga merupakan tabib bagi orang berdosa. Dan hanya Tuhan Yesus yang menjadi tabib bagi orang berdosa. Tidak ada yang bisa menjadi tabib bagi orang berdosa. Karena hanya Yesuslah yang dapat membersihkan orang berdosa dari dosa-dosanya. Hanya Tuhan Yesuslah yang dapat mengampuni dosa umat manusia, sehingga umatnya bisa layak menjadi anak-anaknya yang kelak duduk di surga bersamanya. Sahabat, orang berdosa tidak bisa berada di surga, karena surga itu adalah tempat suci bagi orang-orang suci. Artinya mereka yang sudah dikuduskan dan disucikan oleh Tuhan Yesus. Kita tahu Tuhan Yesus lahir kemudian mati di kayu salib dan bangkit dari kematian hanya untuk menebus dosa umat manusia yang percaya kepadanya. Darahnya yang tercurah di kayu salib demi menebus umat manusia yang berdosa agar dosanya dihapuskan. Darah Yesus menyucikan hati kita yang kotor, agar hati kita menjadi putih dan bersih. Tidak ada yang sanggup menghapus dosa umatnya selain Yesus Kristus. Dia adalah tabib agung bagi orang berdosa, karena orang-orang berdosa akan menerima hukuman mati bila dosa-dosa mereka tidak dihapuskan dan mereka tidak diampuni. Dan tidak ada yang bisa menghapus dosa dan mengampuni manusia kecuali Tuhan Yesus. Sahabat, orang yang menderita sakit tentu tahu bahwa badannya sedang sakit dan membutuhkan obat. Demikian juga dengan orang berdosa. Tentu setiap orang merasa bahwa dirinya adalah orang berdosa. Walaupun banyak juga orang yang merasa tidak berdosa dan tidak membutuhkan pengampunan atau penghapusan dosa. Namun bagi orang yang sadar bahwa dirinya berdosa, maka ia akan berusaha sekuat tenaga untuk mencari pengampunan. Ada banyak cara yang dilakukan orang untuk menyucikan dirinya dari dosa. Ada yang melakukan perbuatan baik agar dosanya dihapuskan. Ada yang datang kepada pemimpin agama dengan harapan dosanya diampuni. Ada pula yang menyucikan dirinya dengan mandi air sungai atau mandi air kembang. Sayang sekali,
semuanya itu tidak bisa menyucikan manusia dari dosanya. Nah sahabatku, bila Anda saat ini merasa bahwa Anda adalah orang berdosa, ingin dosa Anda dihapuskan, dan hidup Anda dibersihkan agar kelak Anda masuk surga, maka hanya ada satu tabib yang bisa menghapus dosa Anda, yaitu Yesus Kristus. Darah Tuhan Yesus sudah tercurah di kayu salib, akan menghapus dosa Anda dan menyucikan diri Anda. Dan darah Yesus itu dianugerahkan secara cuma-cuma. Hanya ada satu syarat yang Anda harus lakukan untuk mendapatkan pengampunan Yesus, yaitu percaya kepadanya. Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat Anda, yang akan menyelamatkan Anda dari hukuman dosa, yaitu kematian. Bila Anda datang kepada Yesus menyatakan bahwa Anda percaya serta memohon kepadanya agar menyucikan Anda dari segala dosa Anda, maka Tuhan Yesus akan mengampuni Anda. Saat inilah saat yang tepat bagi Anda untuk datang kepada Yesus dan percaya kepadanya. Waktu berjalan sangat cepat dan Anda bisa terlambat mendapat pengampunan bila tidak sekarang dilakukan. Tuhan Yesus tidak ingin Anda mengalami kematian kekal. Oleh sebab itu Tuhan Yesus selalu menunggu Anda. Setiap hari, setiap saat Yesus menunggu Anda. Saya akan menutup renungan ini dengan membacakan firman Tuhan yang tertulis dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9 yang mengatakan, "Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Sahabat, mari sekarang kita merendahkan diri dan memohon kepada Tuhan Yesus, tabib yang agung itu, untuk menyucikan dosa kita. Dan yakinlah, Ia akan menghapus dosa-dosa Anda dan menyucikan Anda sekarang, sehingga Anda menjadi orang suci dan bersih dari dosa, dan kelak Anda akan berada di surga bersama Dia. Tuhan Yesus memberkati Anda selalu. Amin. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.